Pak Rahmat bisa ceritakan Pak kronologinya gimana sih Pak? Cerita bayi Bapak selamat dari runtuhan tembok Pak akibat gempa di Cianjur Senin lalu Pak. Ah, memang posisi saya lagi di luar tuh. Nah, yang ngingetin ibunya memang posisi semua lagi di luar sebetulnya. Pas ngingetin saya langsung lari, ternyata Dede udah ketumpuk tembok-tembok. Tapi ya saya berusaha sendiri, kemudian dibantu sama istri. Alhamdulillah si Dede masih bisa diselamatkan walaupun tembok itu banyak yang menimpa Dede bayi. Tapi alhamdulillah nggak ada luka, cuman lecet-lecet itu. Alhamdulillah itu suatu mukjizat dari Allah itu. Awalnya mulanya Bapak lagi ngapain sih sama kakak sama ibu katanya lagi di luar Pak? Iya, ibu lagi ngambilin rumput-rumput, bersihin taman, ya halaman ya. Kalau saya lagi gali lubang, tadinya buat tempat sampah. Untung saya posisinya udah naik. Kalau masih di dalam nggak tahu saya kayak gimana, terkubur juga di lubang karena tanahnya longsor. Gitu. Terus kejadian katanya Bapak sempat ngebleng gitu Pak. Ah, sempat ngeblank gitu. Kayak gimana tuh Pak? Ngeblank karena lihat situasi ya si Dede bayi masih tertumpuk tembok, apa tertolong apa enggak gitu. Jadi udah nggak ngeh lah tadinya. Yang ngingetin siapa tuh Pak? Istri itu yang Gimana tuh? katanya itu si Dede masih dalam lagi tidur. Nah, lagi itu langsung lari-lari gitu ke dalam. Langsung ke dalam. Kalau nggak ada yang ngingetin mungkin ikut lari Iya, iya. orang-orang gitu ke tempat yang kosong. Bisa dilatih nggak Pak lokasi di mana Pak? Lokasi yang tertimpa tembok itu Pak? Oh bisa. Nah, Gimana Pak ceritanya Pak? letak si Dede bayi kasurnya kan lapis ya, lapis yang satu yang gede ya buat kesamaan, kasur bayi Nggak, misah. Pak. Nah, Pak. Jadi ini kasurnya ya Pak. Di sini Dede Bayi nih. Jadi Tribuners di sini lokasi Dede Bayi berada saat kejadian gempa. Bisa dilihat. Sekarang Pak Rahmat mau menjelaskan kronologinya kejadian. Gimana Pak Rahmat? jadi tembok yang dinding ini ya jatuhnya ke sini semua. Ke kasur Dede. Sampai yang sana lah. Yang lempengan paling besar nggak nih pas Dede di pinggir kasur Dede semua. Datang yang baru karena udah ada yang dasar tembok, jadi dia nggak ketindih lini bebatuan itu. Jadi Dedenya aman lah gitu. Jadi ada dua kali. Jadi pas pertama tuh ada tembok runtuhan tembok dulu ya Pak. Nah, Jadi runtuhan tembok itu melindungi dari jatuhnya tembok kedua. ya gitu. Hmm. Apalagi pas dadanya temboknya lebih banyak, lebih banyak gitu, lebih banyak. Kalau kondisi Dede Bayi waktu kejadian gimana tuh Pak? Ada luka-luka tidak Pak? Waktu kejadian nggak ada. Apa aja tuh? Cuman bekas itu aja percikan ya, mungkin pasir lah. Karena saya agak keruk-kerukan pakai tangan. Karena udah tertutupan mukanya udah kayak ini. Nah, pas itu kan posisi matanya merem tuh. Merem. Pikiran saya udah jelek berarti jangan-jangan ini udah meninggal gitu. Memang nggak menangis, nggak menangis. Mungkin ya Dede bayi tidur gitu. Udah dibersihin baru melek. Nah, di situ saya takbir. Nah, akhirnya istri yang nolongin, bantuin itu ngebuang puing-puing yang tembok-tembok. Alhamdulillah itu masih ya. Cuma luka-luka pipi bekas aja. ini luka-luka ringan lah ya. Tapi selanjutnya Pak sempat bawa ke dokter Pak? Enggak ke dokter. Karena masih gempa ya? masih sering gempa susulan. Cuman saya liatin si Dede bayinya anteng-anteng aja. Kalau kondisi nggak rewel, nggak panas, nggak apa-apa. Kalau sekarang kondisi Dede Bayi gimana Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya, Pak. Udah diperiksa ke dokter juga aman gitu. Kalau namanya boleh tahu Pak, siapa Pak? Nama Dede Bayinya? Sakila Hafsah, Cewek cowok tuh? cewek. Cewek. Umurnya berapa Pak? Umur 6 bulan. 6 bulan. Iya. Halo Tribuners, itu cerita dari Pak Rahmat, warga mana Pak? Warga Kampung Sapi, keajaiban dari buah hatinya selamat dari kejadian gempa di Cianjur Senin awal pekan ini. Bisa lihat kondisi rumah Pak Rahmat hancur akibat gempa. Tahun berapa nih Pak bangunannya Pak? Ini udah lama sih. Kalau yang ini sekitar 6 bulan yang depan. Karena ngebangun nggak sekaligus. Iya.
Lokasi tempat sampahnya bisa tunjukkan Pak, yang tadi lagi digali-gali itu. Oh, di lubang ini. Iya, bisa tunjukkan nggak Pak? Nih, sebelum terjadi gempa, emang saya lagi gali lubang di sini nih, ya setinggi 1,5 meter dalamnya. Nah, udah selesai, saya naik, nggak lama datang gempa. Hmm. Ya posisi saya udah di atas, nggak tahu kalau saya posisi dalam lubang, nggak tahu ceritanya. Mungkin anak nggak tertolong, mungkin saya juga kayak gimana, udah kekubur kayaknya. Karena cukup dalam ini. Awalnya berarti dalamnya, berarti ini sempat kekubur sama tanah ya Pak? Iya, berarti ini kalau nggak salah paling sekitar 1,5 meter kan. Sisanya ke ini. Berarti ya sekitar 1 meter saya udah kekubur. Apalagi kalau posisi saya lagi di dalam lagi jongkok, udah kayaknya gitu. Udah tertimbun. Gitu. Jadi Tribunars, saya jelaskan kembali Pak Rahmat sebelumnya tengah menggali lubang untuk sampah ya Pak. Iya. Dan saat kejadian bersyukurnya Pak Rahmat juga sudah di luar penggalian. Iya. Dan saat kejadian Pak Rahmat dan ibu dan kakak tengah berada di luar ya Pak. Iya. Dan Pak Rahmat sendiri yang mengingatkan ibu Pak, gimana Pak waktu itu Pak mengingatkan ibu Pak waktu kejadian tuh? Ibu yang mengingatkan itu si Dede masih dalam Oke. itu aja. Ya. Pak, kalau firasat ada nggak sih Pak? Firasat jelek itu saya itu cuman perasaan untuk gali kuburan aja. Waktu gali ini gimana tuh? Yang maksudnya? kebayangin tuh kalau mati teh gini gitu. Kok saya pikirannya gali kuburan terus. Nah, ada yang anak kecil yang main, kamu mau gali kubur? Nggak mau. Pas anak saya yang kedua itu, Pak buat Sahira katanya. Cukup itu Pak, katanya amit-amit, gitu amit-amit. Ya, alhamdulillah. Yang ya memang firasat kuburan mungkin terjadi sama kakak sih yang meninggal. Tertimpa tembok juga mati di tempat itu. Jadi meninggal kakak ya Pak? Ya, akhirnya kakak yang meninggal. Pokoknya alhamdulillah kalau dari keluarga Bapak sendiri sehat-sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Halo Tribuners, kira-kira itu yang bisa saya laporkan dari Desa Kampung Pasir Cianjur. Untuk update-update terbaru terkait gempa di Cianjur bisa saksikan live tribunnews.com di Facebook. Terima kasih.